Pernikahan harusnya didasari cinta dan kejujuran, tapi apa jadinya kalau ada pernikahan yang ternyata terjadi bukan karena cinta sejati melainkan karena ilmu pelet? Ya ilmu pelet. Apakah kamu percaya kalau ada orang yang menikah bukan karena perasaan asli tapi karena kekuatan gaib? Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu videonya. Jika sudah ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Di video kali ini kita akan bahas rahasia di balik pernikahan berbasis ilmu gaib ini. Jangan skip video ini karena ada banyak fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Apa itu ilmu pelet? Ilmu pelet istilah ini mungkin sering terdengar mistis dan menakutkan. Tapi sebenarnya apa sih ilmu pelet itu? Singkatnya, ilmu pelet adalah salah satu jenis ilmu gaib yang konon digunakan untuk mempengaruhi hati dan pikiran seseorang agar jatuh cinta, terpesona atau bahkan tergila-gila. Jadi ketika seseorang terkena pelet, dia bisa merasa sayang tanpa alasan yang jelas. Sekarang coba bayangin bagaimana jadinya kalau perasaan yang kamu anggap cinta ternyata hasil dari ilmu gaib. Gimana reaksi kamu kalau tahu bahwa pernikahanmu ternyata karena ilmu pelet? Ngeri kan? Tapi tunggu, ada yang lebih mencengangkan lagi. Apa benar ilmu pelet bisa membuat orang menikah? Bagaimana ilmu pelet bekerja? Jadi gimana sih cara kerja ilmu pelet? Ini bukan sulap tapi katanya menggunakan kekuatan energi dan mantra-mantra tertentu yang ditujukan pada target. Biasanya orang yang terkena pelet merasa hatinya seperti terikat dan sulit untuk menolak atau melawan perasaan itu. Bahkan yang paling ekstrim, orang yang terkena pelet bisa langsung terobsesi pada pelakunya, seolah-olah tidak ada pilihan lain kecuali menikah dengannya. Tapi apa ini benar-benar terbukti? Faktanya ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan kalau seseorang menikah karena pengaruh pelet. Apa saja tanda-tandanya? Tanda-tanda pernikahan karena ilmu pelet. Ada beberapa ciri-ciri yang dipercaya menunjukkan bahwa pernikahan terjadi karena pelet. Pertama, hubungan yang tiba-tiba berubah drastis. Misalnya awalnya si wanita atau pria ini cuek atau tidak tertarik, tapi dalam waktu singkat tiba-tiba jadi tergila-gila. Kedua, ada perubahan perilaku yang tidak wajar seperti terlalu penurut, bahkan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ketiga, sering merasa bingung atau linglung seolah-olah tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Dan yang terakhir, setelah pernikahan si korban sering terlihat tidak bahagia, seperti hidup dalam tekanan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu melihat tanda-tanda ini pada seseorang yang kamu kenal, bisa jadi mereka terkena pelet. Tapi kenapa orang menggunakan pelet untuk pernikahan? Alasan orang menggunakan ilmu pelet dalam pernikahan. Motivasi orang menggunakan ilmu pelet untuk pernikahan sebenarnya cukup kompleks. Ada yang melakukannya karena cinta yang tidak berbalas, obsesi atau ketakutan kehilangan. Tapi ada juga yang menggunakan pelet untuk tujuan tertentu seperti memanfaatkan harta pasangan atau mengamankan kedudukan sosial atau bahkan hanya untuk balas dendam. Mereka yang menggunakan ilmu pelet sering merasa ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa perlu melewati proses cinta yang alami. Tapi apa dampak jangka panjangnya kalau pernikahan didasari pelet? Apakah akan langgeng? Efek jangka panjang menikah karena ilmu pelet. Efek dari pernikahan yang berbasis pelet biasanya cukup buruk. Karena perasaan yang timbul bukanlah perasaan alami, hubungan itu seringkali rapuh. Banyak pasangan yang akhirnya tidak bisa mempertahankan pernikahan atau jika tetap bersama hubungan mereka dipenuhi konflik dan ketidakbahagiaan. Si korban pelet bisa merasa seperti hidup dalam kebohongan, selalu bingung dengan perasaannya sendiri, dan pada akhirnya bisa mengalami depresi. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika kekuatan peletnya melemah, perasaan cinta itu bisa lenyap begitu saja. Kebayangkan betapa bahayanya?
Kalau begitu, apakah pelet bisa dihilangkan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara menghilangkan ilmu pelet, meski terdengar mengerikan, ilmu pelet katanya bisa dihilangkan. Biasanya dengan melakukan ruqyah atau doa-doa tertentu yang kuat atau dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Namun tidak semua orang berhasil dengan cara ini, karena seringkali pelet diikat dengan perjanjian gaib yang rumit. Kalau kamu merasa ada teman atau kerabat yang terjebak dalam pernikahan yang tidak wajar, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengajak mereka untuk introspeksi diri dan mencari bantuan spiritual dari orang yang berkompeten. Tapi ingat, menghilangkan pelet bukan berarti hubungan akan kembali normal. Jadi apakah ada cara mencegahnya dari awal? Cara mencegah ilmu pelet. Salah satu cara terbaik untuk mencegah ilmu pelet adalah menjaga diri dengan memperkuat iman dan keyakinan. Sering-seringlah berdoa, lindungi diri dengan amalan-amalan yang membuat energi negatif sulit menembus pertahananmu. Selain itu, berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Jangan mudah percaya dengan orang yang tiba-tiba mendekat dengan cara yang aneh. Dan jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, jangan ragu untuk mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Tapi sebenarnya apa ilmu pelet ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Atau hanya sekadar mitos? Ilmu pelet mitos atau fakta? Ilmu pelet memang masih jadi perdebatan antara mitos dan fakta. Secara ilmiah sulit untuk membuktikan keberadaan pelet karena ini menyangkut dunia energi dan gaib yang tidak kasat mata. Namun banyak cerita nyata yang membuat kita berpikir ulang karena ada orang yang mengaku sadar terkena pelet setelah diruqyah atau terapi spiritual. Jadi meski tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, fenomena ini nyata bagi mereka yang pernah mengalaminya. Jadi jika ada yang menikah karena pelet, apakah ini dosa? Bagaimana pandangan agama tentang hal ini? Pandangan agama tentang pernikahan karena ilmu pelet. Dalam pandangan agama, menggunakan ilmu pelet adalah perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena ilmu pelet melibatkan kekuatan gaib yang seringkali melibatkan bantuan jin atau setan. Ini tidak hanya merusak tatanan hubungan antar manusia, tapi juga membuat pelakunya terikat dengan kekuatan jahat yang pada akhirnya bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Pernikahan yang terjadi karena pelet dianggap tidak sah secara agama karena tidak didasari keikhlasan dari kedua belah pihak. Kalau begitu, kenapa masih ada yang nekat menggunakan ilmu pelet? Apa mereka tidak takut dengan resikonya? Kesimpulan, pada akhirnya menikah karena ilmu pelet bukanlah solusi melainkan awal dari kehancuran. Hubungan yang didasarkan pada kebohongan tidak akan membawa kebahagiaan. Buat kamu yang mungkin pernah berpikir menggunakan ilmu ini, ingat bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Daripada menggunakan cara-cara kotor, lebih baik fokus membangun hubungan yang tulus dan jujur. Karena pernikahan yang baik hanya bisa dibangun dari dua hati yang sama-sama ingin bersatu, bukan dari mantra-mantra yang memanipulasi perasaan. Jadi itulah rahasia di balik pernikahan berbasis ilmu pelet. Apakah kamu pernah mendengar cerita seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.